Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Mariani akan menyampaikan materi tentang hukum pidana bersama dengan teman-teman saya. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut. Berdasarkan wilayah berlakunya. Pidana umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP, dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Hukum pidana lokal, yakni perda untuk daerah-daerah tertentu, berdasarkan bentuknya. Hukum pidana tertulis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum pidana tidak tertulis, yaitu hukum-hukum yang berlaku halnya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi atau korupsi. Hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal-hal ini, seperti polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut. A. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. B. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. C. Penuntut seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut berdasarkan keluarga negaraannya. Selanjutnya, sumber hukum pidana. Secara umum, sumber hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni a. Perundang-undangan terkodifikasi baik dalam KUHP beserta penjelasannya maupun undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, dan lain-lain. B. Beberapa jurisprudensi. C. Hukum pidana adat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3. Sub B. CO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Selanjutnya, sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana tidak terlepas dari sejarah penjajahan Indonesia sebagai jajahan Prancis, pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana. Belanda tidak lepas dari esensi kode penal Prancis yang terbentuk dalam tahun 1810 pemerintahan Napoleon, sebab Belanda merupakan salah satu negara jajahan Prancis
sehingga pada tahun 1811 Prancis memperlakukan kode penalnya sebagai pengganti Criminal Wetboek Voorheen Koninkrijk Holland yang sebelumnya berhasil dibuat oleh Belanda pada tahun 1795. Kode penal ini masih berlaku terus hingga 1886 dengan beberapa perubahan yang salah satunya penghapusan pidana mati. Tahun 1881, hukum pidana nasional Belanda terwujud dan mulai berlaku pada tahun 1886 dengan nama Wetboek van Strafrecht. Seiring berkembangnya sejarah kemerdekaan Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum, maka diundang-undangkanlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana CO, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selanjutnya, ilmu pembantu hukum pidana, yakni 1. Kriminologi, ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Sosiologi kriminal, ilmu tentang realitas sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Antropologi kriminal, ilmu tentang tanda-tanda fisik seorang penjahat. Psikologi kriminal, faktor kejiwaan yang mempengaruhi orang berbuat jahat. Viktimologi, ilmu tentang peranan korban dalam suatu kejahatan. Medical forensik, ilmu kedokteran bagian kehakiman. Yakni ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mempergunakan ilmu dokter kehakiman dalam memecahkan masalah-masalah medis yang melanggar undang-undang kedokteran. Terima kasih. Legalitas. Sejarah dan landasan asas legalitas. Pencetus asas legalitas yakni Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang sejarawan hukum pidana Jerman, dalam bukunya Letbons de Pensilenrecht pada tahun 1801 dengan ada Guilnium Decitum Nulla Ponea sine praevelia legi poenali. Salah satu penyebab dari revolusi Prancis adalah adanya hasrat masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Rakyat tertindas mengenaki adanya kepastian hukum. Tahun 1789, asas nullum delictum sudah dicantumkan dalam konstitusi Prancis. Kemudian dicantumkan pula pada kode penalnya. Negeri Belanda yang pernah mengalami penjajahan Prancis mencantumkan pula asas tersebut dalam Wetboek van Strafrecht-nya melalui kode penal yang dibawa oleh Prancis. Pada tahun 1915, asas tersebut telah pula dicantumkan dalam KUHP Indonesia yang merupakan jajahan Belanda ketika itu, dan sampai saat ini sejak Indonesia merdeka, asas legalitas tetap berlaku sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pengertian asas legalitas. Asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukumi kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dulu. Artinya, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bila mana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan, dan sebagai konsekuensinya bagi barang siapa yang tidak mematuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa. Dalam hukum pidana, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana. Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum.
Makna asas legalitas. 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi atau bias. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Terima kasih.